Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta webinar. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita sudah dipertemukan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam webinar ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yunus Audi yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Kemudian, saya akan menyampaikan beberapa acara yang akan kita lalui pada malam hari ini, yang yaitu webinar. Pertama, sebelumnya kita akan lalui acara dengan pembukaan. Yang kedua, inti webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Rahmadi sebagai pengisi webinar. Kemudian setelah acara inti kita akan ada kuis untuk para peserta, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang mana nanti Bapak Ibu peserta diminta untuk mengerjakan kuis tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kuis kita akan melaksanakan tanya jawab, sesi tanya jawab. Barangkali setelah webinar ini Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa disampaikan kepada Bapak Dedi Rahmadi. Oke, tidak perlu menunggu waktu lama, kita buka acara pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung masuki inti acara, yaitu webinar yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dedi Rahmadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, ya, terima kasih Mas Yunus atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, oh, alhamdulillah. Ya, oke, boleh Mas, boleh Pak, karena paling kita seusia, gitu ya. kita seusia, ya. Yang paling muda Mas Yunus ini kayaknya. Mas Yunus 23. 24. Oh, 24. Ya. Jadi ya sambil saya perkenalkan Mas Yunus ini, beliau adalah pengajar di Ruang Guru ya, Mas Yunus ya. Ya, di salah satu produk Ruang Guru adalah Skill Academy, tempat mungkin ada beberapa teman yang beli e-materai di sana. Ada yang beli e-materai di sana ya, karena sekarang kayaknya juga disarankan untuk e-materai. Oke. Di sini saya akan langsung share screen aja ya, teman-teman. Nih, saya share screen. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat ya, Sudah. Mas Yunus? Sudah, oke? Sudah, aman. Oke. Sambil. Oke. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di malam yang cerah ini. Ya, di tempat saya di Klaten ini cerah. Dan semoga ini menjadi langkah awal bagi kita dan ikhtiar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggapai cita-cita kita dan diberikan langkah yang terbaik. Gitu. Kenapa saya bilang yang terbaik? Kenapa saya tidak mendoakan semua lolos begitu ya. Nah, semua lolos ya. Karena nanti kita akan bahas di sesi ini gitu. Pertama, ya, overview ya. Nanti sekilas saya perkenalkan saya sendiri itu siapa gitu ya. Mungkin teman-teman kebanyakan tahu dari SMED, mungkin beberapa dari temannya teman gitu ya, teman saya gitu ya. Berapa tahu dari situ. Nah, saya ya perkenalkan, nama saya Dedi Rahmadi, ya panggilannya Dedi. Nah, profesi saya ini sebagai dosen matematika di salah satu PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yaitu di UIN Sunan Kalijaga. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah familiar dengan UIN Sunan Kalijaga, dan saya juga tidak menyangka kok bisa diterima di situ, padahal juga tahunya cuma saya lewati aja waktu saya kuliah dulu gitu ya. Saya lewati aja kampusnya gitu ya. Ini ada kampus di pinggir jalan gitu. Saya tahunya cuma itu, tahunya malah ngajar di situ sekali ya. Yang selanjutnya saya ucapkan selamat
Kenapa saya ucapkan selamat? Asumsinya teman-teman yang di situ yang ikut yang lolos seleksi administrasi. Ya, jadi kalau teman-teman tidak lolos seleksi administrasi, ngapain ikut di sini mencari mendapatkan skor SKD lebih dari 470 sekian. Di mana kalau waktu zaman saya, skor 470 itu sudah termasuk tinggi, itu ya. Sudah termasuk tinggi. Dulu tuh bahkan ada yang sampai 525, tapi ya kayaknya ketahuan di setting itu ya, komputernya atau apa itu dulu sempat viral itu, tapi ketahuan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan bahwa BKN itu sudah transparan gitu ya, karena kita tahu bahwa sistem scoring itu adalah live score. Jadi ketika tes selesai kita langsung tahu skor kita. Tapi kita nggak tahu kan kita keterima atau tidak karena masih rekapitulasi. Nah, ini buktinya. Bukti saya mengikuti SKD dan mendapat tersebut. Dan tanggal ujiannya adalah 24 Oktober 2021. Nah, tepat 2 tahun yang lalu. Jadi kalau boleh cerita, dulu waktu itu saya tesnya itu di GOR ya, teman-teman di GOR gitu ya. Jadi di GOR, nah itu Kak, bayangkan kalau di GOR itu nggak ada AC-nya gitu ya. Udah panas gitu ya. Duduknya juga, ya dulu waktu masih COVID, jadi masih agak berjarak gitu ya. Ya kebetulan nggak ada yang punya sebelah ya, kayaknya. Sebelah saya sebelah kiri atau kanan itu kosong ya. Jadi kalau dicap curang dengan mendapat skor segini kayaknya juga nggak make sense juga gitu ya. Nah, untuk rincian tes skornya di TWK 120, TIU 155, TKP 199. Nah, karena saya PD-nya di TIU, jadi saya menargetkan diri bahwa TIU minimal 150. Kalau tidak 150, saya akan merasa tidak kompeten sebagai seorang lulusan apalagi S2 gitu ya, matematika. Nah, itu kalau saya meraih live score nomor 1 ya, nomor 1. Saya sempat jadi buronan waktu itu. Buronan ditanyain, Mas, daftar mana? Mau tahu dia saingan saya atau bukan. Ternyata bukan ya. Nah, saingan saya kayaknya nggak tes di sini. Saingannya, kayaknya loh. Nah, ini bukti bahwa saya keterima. Nah, saya keterima, ini nggak karena sekali tes. Saya berkali-kali tes, teman-teman. Nah, tes yang kedua, kalau ini kan tes yang pertama tuh, saya nggak lolos passing grade malah. Jadi nggak saya share karena saya memalukan gitu ya. Jadi B. Tes yang ketiga, nah ini dia ambil 6 untuk SKB, saya rankingnya 7 gitu ya. Jadi agak nyesek, selisih 2 poin lagi ya. Ya memang, dan saya kalahnya di TKP, bener, TKP sorry, di TWK. Ya. Jadi memang orang-orang eksak itu menang di TIU, TIU-nya gede, cuma nanti TWK itu kita cenderung lemah. Kalau saya bicara eksak atau non eksak gitu ya. Nah, bagi teman-teman non eksak ketika punya keunggulan di TIU itu alhamdulillah sekali, gitu ya. Jadi kalian selangkah lebih maju daripada teman-teman yang pada umumnya. Sedikit mengingatkan, mungkin jadwal ini yang saya ambil dari internet, ini yang terakhir, atau mungkin teman-teman punya yang lebih terbaru, bahwasanya pelaksanaan SKD itu kapan? Ini ya, 7 sampai 16 November. 7 sampai 16 November. 7 sampai 16 November, di mana kalau hari pertama itu tanggal 7, itu berarti tinggal 2 pekan lagi. Ya. Nah, jadi ingat ya, saya persiapannya juga sekitar 1 bulan gitu ya. Waktu itu juga disambi kerja, jadinya kita harus pinter-pinter milah waktu dan memilah bagaimana caranya sih belajar gitu ya, biar efektif. Oh, yang terbaru katanya 9 sampai 18 November ya. Oke ya. Jadi masih waktunya extend 2 hari lagi, jadi nggak apa-apa ya, extend lagi. Tapi ini masih lama ya, nanti berarti SKD selesai, nanti masih SKB juga gitu ya. Oke, kita next. Nah, dalam persiapan kita punya 3 aspek yang harus kita penuhi, yaitu pertama materi, perlengkapan, dan spiritual. Nah, ini tipu ini saya.
Pertama saya ingin membahas dulu nilai ambang batas. Mungkin baru teman-teman yang pertama kali ikut itu pasti akan bertanya-tanya. Jadi ambang batas untuk kategori pelamar umum itu 65 untuk TWK, TU 80, TKP 166. Ya. Jadi minimal harus memenuhi passing grade. Saya ingat waktu saya ikut CPNS yang kedua di tahun 2018, banyak yang tidak memenuhi passing grade. Makanya ada aturan baru, aturan tambahan bahwa TKP passing grade-nya diturunkan atau bahkan lupa saya. Pokoknya berdasarkan jumlah skor gitu ya. Dengan total maksimal nilai kumulatifnya 550. Itu ya 550. Teman kalau kita lihat di bawah sini TWK 150 maksimal, TIU 175 dan TKP 225. Jadi misalkan teman-teman TIU-nya sudah 150 masalah 5. Jadi jangan risau, itu sudah alhamdulillah. Kalau TWK-nya misalkan 120 kayak saya tadi ya berarti cuma salah 6. Nah, tapi TKP ini kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar ya, karena TKP itu pembobotan paling tinggi 5, paling rendah 1. Tidak menjawab 0. Nah, ini rugi kalau tidak menjawab. Jadi kalau TKP last minute udah di asal aja. Asal pun kalau ternyata paling rendah ya 1 aja toh. Gitu. Nah, ini saya asumsikan teman-teman umum ya, paling bedanya kalau di kategori lain kumlot itu mungkin TIU-nya 85 gitu ya. Dan ada nilai kumulatif minimum 311 dengan durasi waktu 100 menit kalau yang umumnya, kecuali penyandang disabilitas sensorik netra, itu tanda tambahan 30 menit. 100 menit, bayangkan 100 menit duduk di depan laptop ngerjain soal. Ya. Dan saya yakin tekanannya pasti akan tinggi. Karena kita diminta 2 jam sebelumnya itu harus sudah datang di situ. Ya. Nah, inilah kenapa kita harus benar-benar mempersiapkan bahwa TWK itu soalnya nanti 30, TIU 35, dan TKP 45. Loh, Mas, ini mana yang paling susah? Kalau susah relatif, tapi untuk yang menguras energi, menurut saya di TKP. Saya kerasa banget, tahun sebelumnya itu hanya 35 soal, kemudian bertambah jadi 45 soal. Ya. Itu kerasa banget. Jadi kita harus siap-siap fisik. Jangan sampai kelelahan waktu kita ngerjakan. Tips yang pertama, ini biasanya tips yang pertama saya suruh belajar, tapi ini saya suruh olahraga dulu. Benar, karena kalau badan kita tidak siap untuk mengerjakan soal atau berpikir secara full 100 menit, kita akan kalah duluan. Ya. Jadi kita harus rutinkan olahraga, paling enggak jalan kaki atau lari jogja, ya yang penting tidak lari dari kenyataan bahwa enggak lari dari SKD gitu ya. Jadi kita harus olahraga kecil-kecilan gitu. Jadi biar kita ketahanan atau endurance kita tahan. Itu yang pertama. Karena kalau sirkulasi darah baik ke otaknya juga baik, pikiran akan lancar ya. Nanti segala yang dipelajari nanti bisa masuk kemudian bisa keluar. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Kemudian urutan pengerjaan. Ini urutan pengerjaan itu saya tidak tidak terikat. Tapi kalau saya sukanya urut, teman-teman. Kita urut ya. Bentar. Kalau saya biasanya memang. Jadi kalau ini yang pertama itu urut. Itu urut. Yang pertama urutannya biasanya TWK, TIU, dan TKP. Nah, kemudian kalau urut itu kita bisa tahu mana yang bolong. Dengan tipsnya, kalau dari saya pribadi, itu total kita punya 100 soal. Total 100 soal. 110. 110 soal itu kita 100 menit. Kalau saya waktu itu membatasi satu soal 1 menit. Jadi satu soal 1 menit. Harus itu, maksimal.
Jadi kalau soal itu saya baca sekali, 2 kali saya nggak paham, saya lewati. Itu. Mau urutan yang mana, mau TWK dulu, mau TKP dulu itu silakan. Kalau TKP dulu asumsinya adalah energi kita masih fresh. Ya, energi kita masih fresh. Kalau TWK saya lebih cenderung suka urut, ya. Ya, karena beberapa kali ikut SKD jadi saya kayaknya pernah menerapkan urut pernah, TKP duluan itu pernah tuh ya. Ya, intinya kalau saya seringnya lebih senang ke TWK duluan, urut gitu ya. Jadi kita bisa tahu, itu. Oke. Next. Teman-teman di sini saya kira kalau untuk materi, teman-teman bisa cari lebih komplit zaman sekarang itu lebih lengkap. Kan ada sampai yang membuatkan ringkasan, PPT gitu, nanti tinggal klik aja kita download gitu kan enak ya. Zaman sekarang enak. Bahkan di Pinterest itu saya cari kok banyak gitu ya. Selain di Pinterest juga TikTok pada bikinin gitu ya. Banyak banget sekarang pada bikinin. Tinggal teman-teman kalau rajin cari ya sama energinya kalau masih cukup untuk scroll-scroll ya itu bisa. Yang pertama, buat urutan belajar atau jadwal belajar. Dalam satu pekan paling tidak sehari satu materi, Mas Mbak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Boleh dibalak-balik mau TWK, mau TIU, mau TKP boleh. Misalkan kita punya satu pekan itu 7 hari. Yang penting kita ada TWK 2 kali, TIU 2 kali, TKP 2 kali, tryout sekali minimal. Kalau bisa, kalau bisa. Kalau nggak bisa tryout ya mini tryout juga boleh. Sekarang udah banyak platform tryout gitu. Udah banyak. Paling tidak itu sekali. Itu ya. TWK, TU, TKP itu urutannya. Kalau waktunya gimana, Mas? Kalau waktu terserah. Secukupnya teman-teman. Karena kita duduk 30 menit itu jauh lebih baik daripada kita belajar 3 jam tapi banyak distraksi. Kalau saya prinsipnya itu. Prinsipnya kita efektif. Nah, kalau saya boleh saran, ini 1 hari paling tidak 1 jam. Itu, paling tidak 1 jam. Tapi kalau teman-teman ternyata kasusnya seperti saya, kerja dari pagi sampai maghrib, sampai rumah juga harus ada pekerjaan yang lain, nah nanti mungkin baru sempatnya juga menjelang tidur, oke nggak apa-apa, 15 menit, 30 menit nggak apa-apa. Saya juga kayak gitu. Saya punya catatan ya, punya catatanmu sedikit-sedikit. Sisanya saya belajar dari YouTube. Udah itu aja. Saya belajar dari YouTube. Saya belajar dari YouTube kebanyakan itu. Udah. Jadi paling tidak target saya adalah satu hari satu video gitu. Satu hari satu video paling tidak kalau di YouTube. Rata-rata kan durasi 15-20 ya lumayan lah ya daripada nggak dapat input sama sekali. Terus kemudian pas sudah mulai SKD itu rajin-rajinlah cari soal yang yang keluar gitu ya, yang keluar tanya-tanya sama teman yang kira-kira bukan saingan gitu ya. Saya dulu tanya sama teman saya ya yang pembicara webinar sebelum ini ya, Pak Wahid itu ya. Kalau teman-teman ada yang ikut webinarnya Pak Wahid kemarin, itu saya juga dikasih tahu sama Pak Wahid ya. Keluarnya apa Pak gitu kan. Tapi karena saya bukan saingannya beliau ya saya dikasih tahu gitu ya. Ya, sampai beliau bilang jangan disebarin dengan saya loh ya gitu. Ya tanya ya yang sekiranya bukan saingan ya kalau saingan ya jangan ditanya gitu ya nanti kalian malah ini ya nggak dapat info. Oke, yang ketiga ya itu yang keberapa tadi saya lupa, buatlah teman-teman itu grup belajar. Sekarang udah nggak COVID, kalian bisa share sama temen, ayo kita belajar. Tapi kalau nggak suka dengan grup belajar misalnya teman-teman introvert ya udah sendiri. Kalau saya dulu kendalanya adalah COVID. Jadi kalau saya COVID, jadi saya belajar sendiri gitu ya, ya cuma YouTube-an. Dulu zamannya kerja juga online gitu ya.
Ya, begitu. Nah, kita masuk mungkin kalau teman-teman lihat ini adalah suasana SKD bagi teman-teman yang sudah pernah SKD ini bukan hal yang asing. Ya, jadi ketika kita masuk SKD biasanya kita harus memakai pakaian hitam putih, hitam celana, baju putih. Kemudian yang hanya boleh masuk ke ruangan adalah alat tulis alias pensil, kartu peserta dan KTP atau tanda pengenal. Tapi aku itu nggak tahu kok kartunya banyak banget itu. Itu siapa ya itu ya? Nah, tapi jangan dibayangkan semua nanti akan apa namanya komputer bagus seperti ini. Bisa jadi teman-teman dapatnya laptop gitu ya. Lab Dell Latitude seperti itu. Saya dulu dapatnya ya laptop laptop ya. Jadi kan was-was toh laptop itu. Ya, tapi yang tahun sebelumnya, saya yang tahun 2020 itu, saya dapatnya adalah komputer. Adalah komputer ya dapatnya. Dua komputer, ruangan AC, bagus ya, tapi sayangnya nggak lolos. Nah, ketika saya tes di GOR, ya pakai laptop, pengap lagi gitu kan. Tapi itu nggak cuma pengap, saya disuruh double masker waktu itu ya. Bayangkan double masker, pengap, ya nggak pengap-pengap banget, tapi ya termasuk pengap. Ya, panas lagi gitu kan, nggak enak banget kan. Nah, tapi untungnya lolos. Jadi jangan dilihat bahwa satu kerugian itu adalah memang merugikan teman-teman. Bisa jadi yang teman-teman apa namanya dapatkan itu adalah satu anugerah meskipun itu negatif. Oke. Nah, oke, kita next ya. Ini yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek spiritual. Tidak lain tidak bukan kalau secara materi atau secara apa namanya? Secara materi dan secara waktu belajar saya kalah sama teman-teman saya. Ya saya kalah gitu. Mereka lebih punya waktu, mereka lebih punya ini. Saya nggak punya waktu. Jujur terus terang pagi berangkat kerja, udah pagi berangkat kerja, sore pulang. Sampai di rumah udah nggak efektif gitu kan. Paling kita punya waktu efektif itu 20 ya 30 menit, tapi itu coba saya maksimalkan. Nah, kemudian selain itu kita aspek spiritual yang pertama itu adalah tentu saja doa dan restu keluarga. Teman-teman yang sudah berkeluarga bisa minta doa atau restu dari ya istri, suami, atau niatkan ini untuk memperbaiki derajat keluarga seperti itu. Kemudian kalau semisal terkait dengan orang tua, ya buatlah orang tua bangga begitu kan dengan teman-teman menjadi ASN. Kalau orang tua itu anaknya jadi ASN itu kan kalau wedangan juga jagongannya enak toh, ya anak saya habis dinas ke sini ya itu kan pasti itu akan ini ya, pasti akan ada rasa tersendiri dari orang tua yang diniatkan untuk orang tua teman-teman memilih instansi, tapi kalau sekarang memilih instansi udah bukan ranah saya karena posisinya instansi sudah terpilih gitu. Nah, banyak banyak beredar ya jalur langit. Jalur langit ya, jalur langit itu adalah kita mengandalkan yang maha kuasa gitu ya. Tapi kalau bagi saya sendiri, mau apapun jalur langitnya, mau kalau yang muslim ya, saya bicara yang muslim, kalau yang muslim itu mau tahajud, mau sholat duha, mau amalan apa ya, amalan yang banyak sekali ya. Yang penting kalau utamanya kan tahajud ya. Jadi kalau ada ulama bilang ya kalau impianmu tidak bisa impian kalau kamu tidak bisa sholat tahajud berarti impianmu itu tidak serius begitu. Ya, tapi maaf ya, tahajud saya bolong-bolong gitu ya. Jadi saya menyadari saya itu juga bukan orang yang soleh gitu ya. Ya walaupun ini pakai baju muslim gitu ya. Jadi saya bukan orang yang soleh. Yang jelas seorang manusia itu pasti akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ini Mas Yunus lebih paham ya. Alaisal insani illa ma bahwa manusia hanya akan memperoleh apa yang diusahakannya. Tapi ya, kita itu kan tidak pernah luput dari dosa. Jadi
mungkin teman-teman yang muslim di sini, kalau semisal kita merasa punya dosa, biasanya ngapain? Yaitu istighfar ya, astagfirullahalazim. Kalau teman-teman yang muslim, kalau teman yang non muslim pasti juga punya cara tersendiri untuk memohon ampun gitu ya. Ya, paling tidak kita mendekatkan diri pada Allah. Terus yang terakhir saya sudah belajar dan tibalah pada saatnya hari saya tesnya siang, kemudian pagi itu masih belum berangkat, saya sedikit ya apa ya, merenung atau apa, tiba-tiba ada satu akun YouTube gitu, akun YouTube. Akun YouTube-nya itu berbicara tentang detachment. Detachment itu adalah kita tidak terikat dengan apa nanti keputusan Allah, terlepas dari seberapa kita menginginkan apa namanya itu, satu hajat, gitu gitu. Nah, pada dasarnya, mau apapun hasilnya teman-teman sekalian, mau apapun hasilnya itu adalah bagaimana kita kalau ini takdirnya kita, itu pasti juga akan ke kita, gitu ya. Kita akan mendapatkannya. Jadi, kita usaha terserah Allah, gitu ya. Jadi ketika saya lihat live score di pagi hari ini kok nilai-nilainya tinggi-tinggi ya, 400 berapa, 50, 60 gitu ya. Saya bisa nggak sih harus begini, minimal 450 bisa nggak ya? Awalnya saya target minimal saya harus 460, 450 gitu. Enggak, setelah itu ya udahlah saya bodo berangkat tes tanpa beban. Dan waktu itu saya datangnya juga tergolong belakang bareng sama orang, apa ya, seseorang yang baru pertama kali tes waktu itu saya masih ingat. Datangnya agak belakangan sampai dipanggil-panggil, "Ayo cepet yang sesi berapa? Sesi 3 kalau nggak salah waktu itu, sesi 3." Disuruh buruan. Dan ternyata setelah selesai mengerjakan, keluar skor 474, saya sempat merenung, "Ini cukup nggak ya skornya?" Gitu ya. "Ini udah termasuk tinggi belum ya?" Gitu kan. Saya malah blank. Blank dengan skor-skor yang sudah ada gitu, saya blank. 474 itu apakah sudah bagus gitu loh. Nah, akhirnya saya keluar, saya ketemu sama orang, "Mbak, skornya berapa, Mbak?" Dia jawab kayaknya kalau nggak 400 lebih sedikit ya nggak nyampe 400. Terus saya jawab 474 gitu. Dan saya tanpa merasa berdosa bilang itu gitu loh. Tanpa merasa berdosa, padahal di sesi itu saya ketemunya juga kebanyakan mereka juga nilainya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Iya. Iya, ya. Maaf ada sedikit suara, yaitu dari anak saya. Ya mungkin salah asbabnya saya jadi terima CPNS ya. Siapa tahu teman-teman ada yang punya ujian, ya mungkin orang tua sakit, atau anaknya ada sesuatu, tidak usah di tidak usah disesali, jangan jadikan beban, siapa tahu adalah jalan pahala bagi teman-teman dan jalan kebaikan bagi teman-teman semuanya. Nah, ini ada lagi. Oh, ternyata sudah sampai saya mau kasih bonus pembahasan TU, tapi sebelumnya saya mau kembali ke Mas Yunus Zunus terlebih dahulu. Mas Yunus, ada di posisi? Ya, Ada di posisi, apakah sudah koordinasi terkait kuisnya? oke, sebentar Kak, sebentar. Oke. Oke, kalau semisal belum siap, ini mungkin saya kasih sedikit-sedikit tentang TIU dulu ya, mungkin barang beberapa soal buat teman-teman sekalian, ya sambil kita materi ya, malam-malam mungkin teman-teman sudah, apa namanya, mungkin ada yang nggak sempat belajar, tapi nanti saya tukar waktunya dengan memberikan beberapa pembahasan. Ya, kita mulai ya. Semoga ini tidak sampai 1 menit kita bahas. Budi membeli 3 jerigen minyak goreng yang masing-masing berisi masing-masing berisi berapa ini? 25 liter, 100.000.
dan menjual dengan mengharap laba 5% dari harga beli. Beberapa hari kemudian harga minyak goreng turun dan Budi terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng 21 liter dengan Rp7.400 per liter. Berapa persen laba atau rugi Budi setelah semua minyak goreng itu terjual habis? Nah, nah, minyak yang dijual sebelum harga turun, ya kemudian harga per liternya adalah berapa? Harga per liternya, yaitu adalah kita tarik harga per liter itu adalah 600.000 kita bagi dengan 3 jerigen masing-masing 25 berarti kita bagi dengan 75. Ini hasilnya adalah per liternya 8.000. Nah, padahal dijual 21 liter seharga 7.400 gitu ya. 7.400. Nah, minyak yang jual setelah harga turun, nah berarti berapa? 21 adalah ya harus cepat ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan minyak yang terjual sebelum turun, itu tadi kita punya berapa? Minyak yang terjual sebelum turun yaitu 8.000 kali berapa? Minyak yang terjual belum turun. Ya, tadi kan kalau yang setelah turun tadi kan 21, berarti yang terjual sebelum turun ada 75 dikurang 21. Nah, ada 8.000 dengan berapa? 30 dari 54 adalah 432 gitu ya. Nah, tadi itu mengharap laba 5%, berarti labanya berarti 5% kali ya, nah, 5% kali 432.000. Berarti labanya inginnya adalah 200, inginnya labanya. Padahal tadi minyak yang dijual setelah harga turun adalah 155.400. Sedangkan kita cari labanya itu adalah uang yang diperoleh dikurangi harga beli. Uang yang diperoleh tadi kita punya apa? Ya, kita punya berapa tadi? Kita punya uang yang kita peroleh adalah pertama 432.000, kemudian ditambah dengan 21.600 itu ya, ditambah itu gitu. Nah, terus kemudian dikurangi dengan harga beli yaitu 600.000. Ya, nanti 9.000 per 600.000 kali 100%. Di mana nanti dia akan laba 1,5%. Nah, mungkin yang agak ketinggalan nanti saya kasih ya kawan-kawan. Kalau ada yang tanya 75 dari mana? Ini kan jerigennya kan masing-masing 25, padahal kita punya 3 jerigen. Ya. Next, kita ke hitungan. Biasanya ini yang menjadi momok teman-teman. 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 adalah berapa? Boleh kita tulis menjadi 5 pangkat 10 ya. Karena 5 pangkat 10 berjumlah 5 kali. Ini sama saja 5 pangkat kali 5 pangkat 10. Nah, kemudian kita punya sifat bahwa A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B plus C. Nah, sama aja ini 5 pangkat 11. Jawabannya yang C. Udah ya, jadi kalau soal seperti ini saya kira ini enggak butuh waktu lama. Ya, ini ada yang sudah jawab, cepet ya. Nah, kalau ini gimana nih kira-kira? Itu cuma butuh satu sifat pecahan bahwa kalau A pangkat negatif 1 itu adalah seper A. Ya, gitu ya, jadi kita peroleh
1/2 ditambah saja pangkat negatif 2. Kita selesaikan dulu yang di dalam. Kita samakan penyebutnya, jadi di sini 3 tambah 2, pangkat negatif 2. Jadinya adalah 5/6 pangkat negatif. Berarti ditukar antara pembilang dan penyebut. Jadinya adalah 6/5. Pangkat 2, hasil adalah sorry, 3. Oh, ini pangkat 2, saya keliru baca soal. Jadi ini 1/4, jadi nanti begini, saya hapus semua dulu. Oke, ini 1/4, kita samakannya 2. Di sini 3, di sini 4, 7/12. Kita balik jadi 2, yaitu hasilnya adalah 144. Yang C lagi. Nah, yes, tadi ada saya kekeliruan, ya, saya ada kekeliruan. Terima kasih. Nah, ini nih. Sekilas ini terlihat rumit, tapi sebetulnya enggak. Karena kalau kita bisa lihat polanya, kita enak. Polanya adalah ini. Pertama, selisih 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 1. Terus kemudian ada lagi yang selisihnya 1, ini ya. Ditambah 1. Ada lagi ini negatif 1 plus, berarti di sini negatif 1. Ini plus 2. Negatif 1 tambah 1, negatif 1, atau ada saya keliru. 14 ini min 1. Oke, berapa nih? 1. Gitu ya. Nah, ini tanpa coret-coret. Pemburu senjata burung. Ini analoginya adalah apakah A perawat, sensimeter suntik, ya. Kita lihat dulu aja, kita punya objek gitu ya. Objeknya burung. Berarti dia ada objek. Misalkan, berarti bukan alat ya, sekiranya mungkin kita coba ini aja penjahat. Pemburu membawa senjata untuk menembak burung atau ngapain burung gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat polisi menggunakan borgol untuk menangkap, cocok ya? Berarti yang C. Itu. Kita next, masih satu lagi. Polanya tercenderung besar, tapi jangan risau, ini perlu, tapi ini enak. Ya. Kita bisa lihat polanya bahwa ini dikali 5, kali 6, kali 7, kali 9, kali 10. Dan ini berarti kali 11 dan kali 12. Kalau kita lihat dari pola pilihannya, itu enak sebetulnya. Misalkan ini 304.200 dikali 11, belakangnya 0 atau bukan? Kalau belakangnya 0 berarti tinggal A dan B. Ya. Dikalikan 12, belakangnya masih 0, berarti yang A. Jawabannya yang A. Tidak perlu dihitung semuanya, tapi kalau teman-teman perlu ngitung sampai selesai, monggo silakan. Kan waktunya sisa. Tapi di sini kita berpacu dengan waktu. Ingat, satu soal maksimal 1 menit. Nah, beberapa contoh, ini malah ngeblur ya, ini ya. Perbedaan bela negara, patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, ini teman-teman bisa cari gitu ya. Nah, sedikit tambahan TWK ya. Jangan ketek, Mita bersama teman-teman kelasnya berniat melakukan kegiatan bakti sosial untuk membantu korban bencana gempa bumi yang terjadi di daerahnya. Kemudian ia bersama teman-temannya melakukan rapat untuk membuat agenda. Tindakan yang dilakukan oleh Mita dan teman-temannya menunjukkan pengamalan sila. Itu sila ke, ada yang bilang B, D, sila 2, D, 3. Ingat,
Tapi kegiatan baktinya itu masih niat, ya, masih niat. Sedangkan yang sudah dilakukan apa? Kemudian ia bersama teman-temannya melakukan rapat artinya musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat artinya sila keempat, ya. Ingat ya, berniat sama melakukan itu beda ya. Ya, ingat. Nah, satu lagi fenomena manusia silver. Ya, fenomena manusia silver baik di lampu merah, lalalala dan banyak sekali. Kita langsung intinya. Salah satu bentuk hak negara. Intinya cuma mau tanya ini, tapi kalian disuruh baca segitu banyaknya. Itu pasti kalian energi terkuras, waktu terkuras, dan capek. Yang kita cek itu adalah haknya. Kalau kita lihat B, C, D, E ini adalah kewajiban bela negara. Nah, kalau memperdidikan itu saya kira itu hak ya bagi kita semua ya. Kita hak bela negara bagi warga Indonesia. Untuk membela negara kita hak untuk memperoleh pendidikan. Tadi Oke, kakak bersihin kuping si ya, Onil. Jorok kali warga. Iya, ternyata bocor. sama Tauren. Kupingnya Ternyata belerang. ada yang bocor. Makanya kakak Oke, bersihin. Mas Zunus, ya, Zunus sudah siap untuk kuisnya? Oke, siap Kak. Boleh, siap ya. Nah, ini akan ada sedikit kuis ya dari Mas Zunus buat testing ke teman-teman. Barangkali satu subtes 5 soal ya Mas Zunus ya. Ya. Sebelum kita ke sesi pertanyaan. Oke. Sebentar, Bapak Ibu sekalian, ini akan kami kirimkan link untuk kuisnya. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan, untuk mengetahui seberapa Bapak Ibu sekalian sudah bisa untuk mengerjakan SKD. Sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon untuk menunggu sebentar lagi. Ada sedikit kendala teknis. Mohon bersabar sebentar. Mungkin sambil menunggu untuk kuisnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sedikit sharing tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan di kolom chat.
ini Bapak, jadi ada sedikit pertanyaan. Ada sedikit pertanyaan dari peserta webinar. Oh ya, ini sudah ada linknya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Oke, nanti tanya jawabnya kita tunda setelah kita melaksanakan kuisnya. Silakan Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa dicek untuk link melaksanakan kuisnya di kolom chat. Silakan mulai untuk dikerjakan. Ya, akan Bapak Ibu mungkin barang kalau 15 soal ya itu nanti maksimal 15 menit bisa Ya. ini. Karena ini pakai Mentimeter dan nanti siapa yang lebih cepat skornya juga akan lebih tinggi. Baik, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, ini nanti sambil kalau sudah siap nanti layar akan tampil di layarnya Bapak Ibu atau Mas Mbak sekalian nanti akan di situ, tertampil di situ. Nah, kodenya nanti nanti kita menunggu dari ini aja, apa namanya? Yang apa namanya? Yang bertugas gitu ya. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kodenya silakan dibuka terlebih dahulu linknya. Untuk kodenya akan segera kami sampaikan.
Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sampaikan permohonan maaf satu kali lagi untuk kuisnya kita undur sebentar, kita undur di lain waktu. Nanti Bapak Ibu hadirin sekalian bisa melihat linknya di grup WhatsApp yang sudah Bapak Ibu hadirin gabung di dalamnya. Untuk acara selanjutnya, karena ada kendala teknis, ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu hadirin sekalian punya pertanyaan bisa disampaikan kepada kami, yang mana nanti akan dijawab oleh beliau Bapak Dedi Rahmadi. Seperti itu. Silakan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang punya pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat maupun bisa langsung open mic dan open kamera. Disampaikan secara langsung. Kami persilahkan. Monggo. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jika belum ada pertanyaan, ini sedikit saya sampaikan pertanyaan dari Bu Hajrah Jamil. Pak, pas tes TKD, tes SKD 2021 yang soal figural gambarnya gede-gede enggak? Karena pada waktu 2019 gambarnya gede-gede banget, gambarnya itu yang bikin habis waktu karena scroll-scrollnya. Seperti itu Pak Dedi. Ya, itu langsung saya jawab ya Mas ya. Ya, silakan. Nah, itu ya jadi salah satu kendala juga. Kadang figur itu dia makan tempat. Ya, gambarnya aja makan tempat, jadi kita harus perlu konsentrasi lebih. Nah, di situ mungkin jadi salah satu faktor yang mungkin saya ada kesalahan di TU, mungkin di figural atau mungkin di analogi begitu ya. Karena waktu itu saya pede untuk yang hitung-hitungan begitu. Jadi kalau figural ada kemungkinan tidak proporsional itu akan pasti sepertinya masih ada. Tapi semoga nanti sistemnya sudah friendly lah paling tidak. Jadi figural tuh inginnya tuh kita sampai bolak-balik layar gitu ya. Ya kadang itu dirotasi atau diapakan gitu. Ya kalau figural seperti itu. Tapi saya kira semoga semoga BKN ini continuous improvement, jadi bisa figuralnya jadi bagus. Ya, proporsional lah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ada feedback mungkin? Silakan dari Bu Hajrah Jamil, barangkali ada tanggapan dari pertanyaan Pak Dedi Rahmadi. Silakan, kami berikan kesempatan. Apakah mendengar suara saya, Bu Hajrah? Mungkin kalau nggak ada feedback, kita next ke ini ya. Oke. Jika Ya. tidak ada Ya, tanggapan, ada feedback kok. Iya, bener. Kaget aja nggak kayak ngerjain soal di TO. Ya, kadang itu kita kan nggak tahu ya bagaimana sistem IT-nya di sana dengan sistem IT kita gitu ya. Ya semua punya kendala masing-masing, mungkin sana juga masih ada bug atau yang sebagainya gitu. Oke, mungkin next question Mas Yunus. baik. Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Rumi Hidayat. Gimana caranya biar tetap fokus saat mengerjakan soal, Pak? Tips-tipsnya bagaimana? Fokus mengerjakan soal. Ya. Saya kira cari tempat yang tidak terdistraksi. Dari siapa tadi kalau boleh tahu? Bapak Rumi Hidayat. Rumi Hidayat, bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak ini pasti akan lebih mudah kalau fokus ya. Tinggal pergi aja Pak. Misal ternyata jenengan udah berkeluarga, punya anak, punya istri gitu, tinggal pergi aja, jenengan fokus di mana di kafe gitu, headsetan itu pasti akan lebih fokus. Ini tipsnya tentang mengerjakan soal, Pak Dedi, bukan ketika belajarnya, Pak Dedi. Ya. Ketika tes Ketika SKD-nya. belajar mengerjakan sih. Iya, ketika Kalau mengerjakannya. SKD saya kira itu kita pasti langsung autofokus. Ya, kenapa langsung autofokus? Karena semua di situ isinya cuma kerjakan soal. Kan nggak ada jenengan mau ngajak ngobrol teman. Itu kan nggak ada gitu ya. Intinya kalau di SKD saya langsung fokus ya. Kalau bisa pikiran kemana-mana ya udah kita
intinya hiduplah saat itu juga, hiduplah di saat ini. Ya, begitu. Intinya pikirkan saat itu juga, pikirkan bahwa itu akan menjadi langkah awal Anda, ya mengubah nasib Anda dan lain sebagainya gitu. Caranya fokus saja, fokusnya seperti itu. Soalnya kalau di hari H itu tinggal apa namanya? Hanya tinggal fokus, ketahanan diri dan lain sebagainya faktornya. Bukan masalah seberapa banyak yang Anda pelajari gitu ya. Anda belajar banyak, Anda nggak tahu, Anda kelupaan semuanya ya sama aja gitu kan. Gitu. Ya, mungkin next Mas Yusuf. Zunus. Oh, Tadi Yusuf oke. Bang Andi. Baik Pak Dedi. Untuk pertanyaan selanjutnya setelah dari Bapak Rumi Hidayat, ini dari Bu Ana. Izin bertanya Pak, bagaimana cara atau tips biar tenang dan fokus dalam menjawab setiap pertanyaan? Karena aslinya soalnya itu bisa kita jawab, tapi gara-gara panik atau enggak tiba-tiba enggak fokus jadi buyar. Ini mirip dengan pertanyaannya Pak Rumi tadi. Mirip. Ya, Ya. tapi tetap saya coba untuk jawab bahwasanya biar nggak buyar itu tenang, kuncinya tenang. Kalau biar tenang itu apa? Banyakin latihan. Banyakin latihan tryout yang panjang. Jadi jangan cuma mini tryout. Jadi kalau kita sudah banyak berlatih tryout, ya nggak usah banyak-banyak. Mungkin kalau sebelum tes ya kalau saya sekitar berapa ya? 5 kali cukup lah ya, 5 kali cukup. Nah itu nanti berlatih. Nanti fokus kita akan terbentuk di situ. Biar nggak buyar. Dan sekali lagi kalau SKD itu memang ujiannya nggak cuma ujian materi tapi ujian mental juga gitu ya. Jadi kita harus kelola fokus kita, ke manage mental kita, apakah mentalnya kita apa namanya, apakah bisa bertahan menghadapi SKD itu. Gitu. Nah, saran saya fokus banyakin latihan aja. Next mungkin Mas Yunus atau mungkin kalau ada feedback. Oke. Barangkali ada feedback dari Bu Ana untuk jawaban dari Pak Dedi. Oke, jika tidak ada, akan saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Pak. Oh, ya, sama-sama. Oke, jika tidak ada tambahan dari Bu Ana, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Ilham Alfian. Selamat malam, maaf Pak izin bertanya terkait TWK. Soal-soal seperti apa yang saat ini masih relevan? Apakah soal-soal seperti sejarah-sejarah peristiwa penting Indonesia, seperti BPUPKI, Budi Utomo, dan sejenisnya masih akan ada atau tidak? BPUPKI, Budi Utomo, tapi nggak ada salahnya dipelajari. Karena itu kan juga wawasan kebangsaan kita. Gitu. Siapa tahu, siapa tahu keluar gitu ya, siapa tahu BKI-nya iseng terus ngeluarin gitu aja toh. Selama kita fokus di penalaran gitu. Nggak ada salahnya kita pelajari. Karena itu kan sebetulnya pelajaran kita waktu SD, SMP gitu kan. Ya kita ngulang aja gitu. Jadi kalau kita pelajari aja sedikit-sedikit. Kalaupun keluar pasti juga paling keluar sedikit kalau yang hafalan. Rata-rata kalau tahun saya itu sudah rata-rata penalaran. Gitu. Tapi kalau ditanya Pak dulu yang keluar apa saya udah lupa ya. Udah 2 tahun. Ya. Mungkin next Mas Zunus. Oke. Oke, untuk itu jawaban untuk Bapak Ilham Alfian. Akan saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari ini saudari atau saudara Bu Wita, semoga tidak salah. Pak, bagaimana tips menghadapi soal deret? Terima kasih banyak Pak. Soal deret itu ya kuncinya banyak berlatih ya. Jadi kalau saya sama Mas Yunus yang sama-sama background matematika itu pasti sudah lihat deret sebentar langsung ketemu. Gitu. Karena kita pengalaman gitu loh. Ya, jadi jangan alergi dengan soal deret, apalagi kalau yang dibahas oleh teman-teman kreator seperti Alfaiz dan lain sebagainya itu deretnya udah macam-macam, kosongnya di tengah gitu loh. Kosongnya di tengah nggak di gitu. Kalau kosongnya di tengah lah itu mikirnya piye gitu kan. Jadi kita harus apa namanya? Banyak-banyak latihan, banyak-banyak misalkan belajar bagaimana macam-macam deret yang
modifikasi. Intinya banyakin latihan aja. Kalau merasa lemah di deret, cari mini tryout yang TIU aja atau yang deret aja, ya, terus teman-teman fokus di situ gitu. Ya, kalau ada feedback monggo, kalau tidak ya mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Oke, itu jawaban untuk Bu Wita. Apakah ada tanggapan untuk jawaban dari Pak Didi Rahmadi? Oke, sudah. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari, semoga tidak salah ya, Bu Eliezer Sasaki. Pak, apakah TWK ada hafalannya atau full penalaran? Terima kasih. Kalau menurut saya mungkin adalah ya dikit-dikit hafalan gitu ya, cuma nggak hafalan banget, saya masih ingat itu ada soal pasal gitu ya. Malah itu pengamalan pasal ini adalah gitu ya. Itu udah nalar udah nggak suruh ngapal lagi. Itu saya ingat itu soal tryout saya atau soal SKD saya lupa. Pokoknya intinya soal pengamalan dari pasal ini adalah ini gitu. Nah, itu nggak salah itu sama dengan soal SKD saya yang tahun kepungkur ya tahun sebelumnya itu jadi saya, "Loh kok sama?" gitu ya. Hampir sama gitu. Jadi keberuntungan bermain di sini. Jadi teman-teman yang punya pengalaman dulu-dulu jangan dilupakan. Siapa tahu berguna gitu ya. Gitu. Monggo, mungkin next question atau mungkin ada feedback. Ini kayaknya Oke, banyak ini ya pertanyaan. pertanyaannya sangat banyak sekali ini. Oke, kita langsung menuju pertanyaan selanjutnya saja ya. Oke, setelah Bu Eliezer Sasaki, kita menuju ke pertanyaan Bapak Rio. Izin bertanya, web atau akun yang rekomendasi untuk belajar SKD ini, Pak? Oke, web atau akun yang bisa digunakan sebagai Web. dasar belajarnya, web apa saja itu, Pak Dedi? Oke, web atau akun. Jadi mungkin Mas Yunus ya minta tolong nanti rekomendasi webnya di up ya Oke, di kolom chat ya dibantu. Nah, oke, nah itu kalau saya sendiri kebetulan tahun kemarin itu sedikit membandingkan ya kita pakai punyanya beberapa website tapi ternyata akhirnya saya memutuskan untuk membeli punyanya Ayo CPNS gitu. Saya membeli punyanya Ayo CPNS. Kalau di Ayo CPNS itu ada ringkasan materi, ada tryout-nya dan lain sebagainya dan ternyata juga bagus menurut saya. Kalau yang website yang lain nggak tahu ya, mungkin ada kan sekarang ada Jago Tes, ada CPNS Indonesia, ada ini gitu kan. Cuma kalau saya sih ya hanya CPNS itu karena juga menurut saya itu sudah cukup bagus untuk tryout. Karena waktu itu ya daripada saya enggak sama sekali gitu loh. Saya dulu tuh cuma mikirnya kalau saya beli paket tryout CPNS, saya tuh biar ditanyain teman-teman kalau misal dulu tipsnya lolos apa, dulu pakai website apa gitu biar ada jawabannya gitu. Jadi jadi biar enggak murni blong-blongan tanpa tryout, tanpa apa gitu ya, biar ada ceritanya gitu. Ceritanya tuh begitu. Tapi ternyata juga setelah saya lihat-lihat juga itu termasuk bagus, Mas, ya. Mas atau siapa tadi, Pak ya? Atau Mbak tadi saya lupa. Ya, dari Bapak Ayo Rio. CPNS itu sudah Bapak Rio ya. Nah, terus itu sudah cukup bagus. Ya, Ayo CPNS. Dan kalau misalkan mau daftar pakai kode promo saya itu nanti teman-teman akan dapat potongan harga gitu. Ya, nanti tolong ya nanti akan disampaikan oleh Mas Yunus berikut nanti ada link presensi yang teman-teman bisa bantu untuk isi gitu ya. Sebelum Oke, kita akhiri. Tapi nanti di anu aja, saya mau kasih setelah tanya jawab nanti closing statement gitu ya. oke. Bagi Nah, yang bertanya tentang website atau buku yang digunakan untuk belajar, sudah saya share di kolom komentar. Bapak Ibu hadirin sekalian bisa dicek. Ini ada rekomendasi buku, ada rekomendasi websitenya yaitu Ayo CPNS, ada kode promonya yaitu CPNS Mat 2021. Kemudian oh, iya. silakan Bapak Ibu hadirin sekalian juga mengisi presensi webinarnya untuk feedback kepada kami untuk Ya, betul. webinar kedepannya barangkali ada masukan atau saran sehingga webinar ini bisa berjalan lebih baik lagi dan Ya, bermanfaat betul. untuk
Bapak Ibu yang lainnya. Oke. Ya. Sama Mas Yudo, saya mau lanjut sedikit nih. Ini ada titipan dari kawan, Oke. ya dari kawan. Ya ini saya ini jujur independen, tapi ini dari kawan saya, kawan yang hampir sering berangkat bareng gitu ya, karena saya kerja komputer, ternyata ketemu, ternyata dia juga pemilik bimbel ini. Sudah banyak beliau meluluskan CPNS, barangkali teman-teman ada yang berminat. Fasilitasnya lengkap, ya, belajar TWK, TU, TKP, investasinya itu 600.000, tapi kalau Anda sekalian di saya, maksudnya membuktikan kalau ikut webinar saya nanti akan dapat potongan 100.000. Ya, potongan potongan 1.000, jadi 500.000 sampai menjelang tes. Kalau nanti nggak lulus, nanti tahun depan nggak usah bayar, ikut lagi nggak usah bayar gitu. Ya enaknya di situ. Ya mungkin terkesan tapi ya begitu. Gratis biaya mengulang gitu ya. Itu. Terus kalau ada yang tanya, Pak, jenengan buka enggak gitu ya, tapi saya buka hanya TIU saja gitu ya. TIU saja, nanti insya Allah saya live-kan seminggu 2 kali aja, live. Ya, tapi hanya khusus TIU karena saya memang spesialis di situ. Kalau yang lain nanti bisa dengan Kalijaga Institute itu saja. Pak, saya nggak mau yang bayar, ya sudah belajar via YouTube. Ya, tadi saya sempat baca ada yang tanya, Pak, channel YouTube-nya yang buat belajar apa? Kalau saya prefernya TWK itu lebih ke Pak Fajar alias dosen Deso. Itu Al-Faiz, ya, Al-Faiz. Walaupun saya sebenarnya juga sudah cukup pede dengan TIU saya, tapi saya takut takabur, jadi saya belajar, juga belajar. Ya. Terus TKP itu kita ke Fandi HP. Terus kalau misal butuh FR kita ke sang tutor, gitu aja. Kira-kira masuk beranda apa gitu aja, bagus lanjutkan, gitu aja. Nanti beranda kita isinya CPNS semua nih bentar lagi nih. Beranda kita AI-nya main semua, AI ya. AI-nya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa saya bantu jawab, Mas Yunus? Oke, ini Pak, dari bentar. Bentar. Ini agak terlewat. Oh, enggak apa-apa. Oke. Atau mungkin ini saya juga ngecek sih. Tadi Bu Ana sudah, Wawa ini Mbak-mbak, mas-mas atau bapak ibu gitu ya. Ini saya baca juga. Oh Lalu ya, sudah beberapa kali saya ikut TO tapi nilainya belum memuaskan. Cut down. Istirahat dulu. Kalau down istirahat dulu, healing. Yang penting jangan sampai hilang. Ya, Bapak Ibu jangan sampai hilang. Ini aja, healing bentar, kemana gitu, renang atau makan atau jajan seblak gitu ya, atau ngopi gitu ya. Nah, habis itu baru kembali lagi belajar pelan-pelan. Itu nilai belum memuaskan itu hanya TO gitu ya. Kita boleh belajar lagi pelan-pelan, fokuskan materi. Target kita yang penting passing grade dulu. Siapa tahu banyak yang nggak lulus passing grade dari formasinya panjenengan. Itu ya. Yes. oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Didi dari Bu Nur Ya. Hidayati. Saya kelemahannya di TIU untuk soal perbandingan dan soal cerita. Apakah ada langkah untuk lebih mudah menganalisa maksud dari soal tersebut berkaitan Langkahnya, perbandingan dan soal cerita? langkahnya ada. Soalnya dibaca dulu sampai selesai itu ya, soalnya dibaca dulu. Nah, terus kemudian kita cari celahnya, mungkin tips-tipsnya kayaknya perbandingan, terus apalagi Mas tadi? Perbandingan dan apa? Soal cerita. Soal Nah, cerita. itu perbandingan dan soal cerita itu yang paling menjadi menurut saya tuh kita kadang tuh malas membaca gitu ya. Malas membaca. Jadi penyakit malas membaca ini saya pun juga sebenarnya malas sih membaca gitu ya. Cuma sudah sudah banyak YouTuber yang sudah membahas ini, apalagi perbandingan, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini kalau di Al-Faiz itu ada. Ya saya bukan mempromosikan Al-Faiz, tapi jujur saya akui dia itu memang spesialis bimbel menurut saya, spesialis bimbel. Jadi mungkin bisa dilihat di situ, dicari perbandingan berbalik nilai, tips perbandingan berbalik nilai, tips memahami soal cerita.
Nah, nanti beberapa hari kemudian isinya beranda jenengan juga kebanyakan itu gitu ya. Itu. Baik Pak Dedi, untuk jawaban untuk Bu Nur Hidayati barangkali langsung saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Ibu atau Bapak ya, ALS. Malam, Kak mau tanya untuk TWK tahun lalu soal sejarah yang keluar cuma 2 atau 3. Sisanya penalaran semua seperti TKP, tapi justru itu yang malah tambah susah. Ada tips untuk TWK-nya Kak? Waduh, kalau tips untuk TWK itu kita juga perlu belajar misalkan sila ini yaitu pengamalannya ini. Dulu itu saya masih kebalik-balik ya, masih suka kebalik-balik sila 2, sila 3 gitu. Juga kadang kebalik-balik itu. Tapi yuk kita mantapkan saja, kita mantapkan mana yang jadi ininya kita kita mantapkan materinya gitu. Jadi kalau TWK itu perlu kita pelajari juga hafalan, nalarannya juga jangan kelewat ya. Jadi itulah pentingnya kalau saya kembali lagi itulah pentingnya endurance atau ketahanan biar kita memahami soalnya itu juga lancar gitu. Gitu. Intinya Oke. begitu. Hafalan dan penalaran juga wajib dipelajari. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, cepat saja dari dari Ibu Umu Ato. Pak, untuk soal silogisme, apakah ada trik biar cepat dan tepat dalam mengambil kesimpulannya? Nah, silogisme kita pahami teorinya dulu. Jika P maka Q, Q maka R, maka kita punya kesimpulan P maka R. Ya paling paling itu. Terus kemudian kalau negasi dari semua itu adalah sebagian. Intinya begitu. Intinya adalah begitu ya. Intinya begitu kalau silogisme. Mau dikupas lebih lanjut ya join salah satu tadi di Kalijaga atau tempat saya ya silakan. Nanti kita kupas tentang silogisme, tentang ini, tentang itu materinya kita urutkan nanti. Ya kalau di sini kayaknya waktunya juga sampai jam 10 malam juga nggak cukup ya. Gitu. Itu ya Mas Yunus ya. Oke, iya, ini pertanyaan sangat banyak sekali ini. Mungkin bisa bisa difilter Oke, sambil saya juga scroll sih mungkin kalau ada yang belum. Ini saya mau jawab yang Satria tadi, Mas Satria, Pak Satria. H-1 SKD lebih baik istirahat atau full mode belajar, Pak? Kalau saya istirahat sih. Jadi SKD saya di luar kota waktu itu. Jadi ya saya lebih baik menginap di dekat sana daripada kita ngelaju nggak enak juga. Mending kita cari penginapan dekat sana sambil istirahat. Toh suasananya buat belajar juga udah nggak enak. Saya bukan tipikal yang belajar H-1. Ya, kalau mau belajar pun ya monggo, itu tergantung dari teman sekalian. Itu tinggal nata mental aja kalau saya. H-1. oke. Pak Ada Dedi, ini lagi ada maybe pertanyaan spesifik ini, Pak Dedi. Ini juga gimana? dikirimkan kepada saya Oh ya, dari Ibu atau Bapak ya, Bu Bita Herila Tekti. Mohon izin bertanya, passing grade SKD dosen umum dengan yang bukan dosen umum apakah sama untuk passing grade-nya? Loh, maksudnya gimana? Dosen umum dan bukan dosen umum. Jadi Eh, kategorinya itu cuma umum, cum laude, disabilitas dan putra-putri tua. Jadi kalau semisal dosen dia umum dan tenaga ahli atau staf dia umum, itu passing grade-nya sama. Gitu. Oke, Gitu. baik Pak Dedi. Itu untuk jawaban pertanyaan dari Bu Bita Herila. Oke. Akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian untuk untuk pertanyaan yang berkaitan dengan soal secara langsung mohon maaf tidak bisa kami jawab langsung karena takutnya nanti menimbulkan perdebatan di kolom komentar. Maka kami menjawab
tentang Sama tips waktunya dan ya. triknya Durasi, saja durasi. karena keterbatasan waktu juga. Mungkin kalau Iya. dibuka sampai besok mungkin pasti ada pertanyaan ini, Pak. Jadi kami batasi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Ini ada tambahan baru Mas Yunus. oke. SKD untuk dosen dan SKD untuk bukan dosen apakah sama? Ya, Sama SKD itu SKD itu sama, semua sama. sama semuanya. Mau formasi Anda apa, itu sama. Formasinya mau dosen, mau tenaga ahli apa gitu kan, mau jenengan penghulu atau mau jenengan apalah ya. Nah, kalau tingkat kesulitan saya nggak tahu. Kalau saya dengar rumor tergantung pada jenjang pendidikan, ini makin tinggi makin sulit gitu ya. Karena nggak adil toh. Masa tingkat kesulitan S2 sama dengan tingkat lulusan SMA gitu kan? Itu nggak adil. Kalau saya dengar-dengar nanti akan berbeda tingkat kesulitannya. Tapi yang jelas dengan satu formasi teman-teman itu nanti akan tingkat kesulitannya ya diusahakan pasti sama kalau gitu. Kalau enggak ya nggak adil itu namanya. Tapi kalau tingkat kesulitan saya kira juga nggak berbeda banget. Cuma ada rumor yang mengatakan bahwa kalau tingkat SMA nanti beda dengan tingkat S2. Ada rumornya, tapi saya juga belum membuktikan. Ya, tapi yang jelas SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar, mengukur dasar dari teman-teman sekalian, kemampuan dasar ya. Itu. Baik. Oke, barangkali langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya. Ini tentang TKP, Pak Dedi. Oh ya, Dari gimana Bumila TKP? Rosada. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya mengenai materi TKP. Apakah ada triks untuk mendapatkan poin 5? Karena jawaban TKP itu kadang sama semua, jadi nggak tahu mana yang skor paling kecil atau yang paling besar. Kalau saya, kalau TKP itu, kalau pengen cari skor aman minimal 4 atau sampai 5, itu cari sesuai tupoksi. Sesuai dengan tupoksi. Jadi teman-teman misalkan ngelamarnya apa, dosen, ya dosen, kalau dosen itu tugasnya ngapain, tupoksinya ngapain, teman-teman jabatan fungsional umum lah, tupoksinya ngapain gitu, teman-teman harus pelajari nanti kalau apalagi teman-teman yang sudah bekerja itu nanti akan lebih mudah dalam nalar. Kayak gitu ya, dalam menalarnya itu akan lebih mudah. Misalkan teman-teman sudah bekerja nih sebagai guru lah, sebagai yang bagus itu seperti apa? CPNS kan sekarang guru jarang ya. Nggak ada. Misalkan sorry saya masih zaman dulu gitu ya. Dosen gitu ya, dosen yang baik seperti apa, misalkan auditor yang baik seperti apa gitu ya. Terus penjaga tahanan yang baik seperti apa gitu kan ya. Itu pasti akan dipaham. Pasti akan paham harus gimana gitu ya. Yang penting sesuai tupoksi gitu. Tugas pokok dan fungsi tupoksi itu. Oke, Pak Dedi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ersi Kresli. Apakah tes SKD setiap peserta beda-beda, Pak Dedi? Kayaknya tadi sudah sih, apa beda. Setiap peserta itu saya yakin itu akan beda. Beda. Minimal beda urutan. Jadi teman-teman itu mau nyontek itu jelas sudah nggak bisa. Mau nyontek ya ngapain gitu loh. Belum tentu temannya itu benar gitu aja. Kalau menurut saya belum tentu temannya benar. Itu yang saya tekankan mahasiswa saya kalau misalkan ujian gitu ya. Ngapain tanya temanmu belum tentu benar gitu aja. Temanmu belum tentu benar. Ini Sanjur baca juga dari Mbak Siva Fitriani, lebih efektif sehari TWK, sehari TIU, sehari TKP, atau di hari itu belajar semuanya. Tergantung kesibukan Anda kalau itu. Kalau Anda sehari bisa belajar semuanya, bisa ketahanan tubuh Anda bisa belajar semua, itu silakan. Tapi kalau saya ibaratnya sudah menyadari kalau saya itu waktunya sedikit dan sampai rumah itu sisa-sisa tenaga gitu ya. Jadi saya belajarnya juga satu-satu gitu ya. Yang penting kita fokus. Tadi saya tekankan bahwa 30 menit fokus lebih baik daripada 3 jam terdistraksi gitu.
Nah, Kak Siva kebetulan masih job seeker lah, berarti waktunya lebih longgar kan? Kalau waktu lebih longgar, silakan mana yang lebih nyaman gitu. Misalkan misalkan pagi saya jenuh TWK, ya udah siang ganti TU gitu ya. Gitu. Tapi saya kembalikan ini juga ada saran bahwa sehari 1 jam gitu aja. Kalau saya sih nggak perlu over, karena over nanti kita akan bosen gitu. Terus mungkin ada pertanyaan yang terlewat mungkin Mas Yunus? Oke, ini dari Bu Wawa. Eh, sudah beberapa kali saya ikut try out, tapi nilainya belum memuaskan. Kadang suka down melihat nilai yang muncul. Adakah solusi dari ini? Oh, kayaknya tadi udah saya jawab ya, Oh, sudah. solusinya adalah healing sebentar ya, healing Betul. sebentar. Ya, ini mungkin dari Mbak Yuni, Bu Yuni Nurfiana yang paling bawah setelah Mbak Syifa. Kalau belajar FR lebih efektif, Kak, karena dapat dari soal yang sudah tes. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi BKN pasti akan lebih cerdas dengan menetapkan fakta integritas bahwa tidak ada menyebarkan soal yang sudah yang dilihat begitulah ya. Tapi kalau saya melihat persaingan hidup di dunia sekarang, ya hidup di dunia ini, saya yakin mereka juga tidak akan serta-merta memberikan soal yang mereka baca. Kecuali mungkin pada lembaga tertentu, atau mungkin yang mereka ikutin bimbel begitu. Karena takutnya saingannya tesnya belakangan, nilainya lebih bagus, dapat bocoran kan. Dulu ada yang protes seperti itu sebetulnya. Ada yang protes bahwa nanti yang tes akhir-akhir juga enak dong gitu kan. Gitu. FR itu buat ini aja, buat apa namanya? Tambahan info gitu aja. Jangan jadikan sebagai sumber belajar utama. Saya dulu juga ketika sang tutor bilang ini FR, tapi ternyata dia tulisannya bukan FR gitu ya. Ya walaupun saya tahu mungkin itu FR, tapi dia bilang bukan FR biar nggak kena semprot gitu ya. Ya tapi saya nggak tahu itu FR atau bukan, wallahu alam gitu. Tapi nggak apa-apa. Belajar pun itu nggak ada ruginya. Gitu. Karena vibes menjelang SKD itu akan lebih terasa gitu. Ada yang japri ke Mas Yunus lagi mungkin atau Ada Bu Beta ada Herila lagi. Izin bertanya, untuk soal besok, apakah soalnya sudah terkelompok sendiri-sendiri atau random semua TWK, TIU, dan TKP tercampur jadi satu? saya kembali ke slide-nya BKN tadi. Bahwasanya semua sudah urut. TWK 30 soal, TIU 35, kemudian TKP 45. Nah, itu urut. Oh ya, Sesuai kalau teman-teman try out bisa itu. Apa mereka juga sudah urut ya. TWK berapa, TIU berapa, TKP berapa. Itu sudah urut. Itu. Ada lagi mungkin Mas Yunus ya. oke, sebentar, saya carikan lagi Pak. Terus saya carikan lagi, oke. Untuk ini pertanyaan lanjutan dari Bu Yuni, tingkat kesulitannya sama atau tidak untuk SKD dosen dan SKD yang bukan dosen? Nah itu. Saya kira SKD itu jadi satu paket gitu ya, satu paket dan tingkatnya itu sama. Cuma kan kita sudah terkelompok dalam formasi masing-masing dan nanti kan rankingnya juga sudah ini toh, sudah sesuai dengan formasi kita gitu. Jadi ya kalau masalah tingkat kesulitan saya kira ya sama. Saya katakan sama atau bahkan hampir sama gitu. Kalaupun ada isu yang seperti tadi yang saya katakan ya mungkin bisa jadi benar tapi mungkin bisa jadi tidak benar begitu. Tapi kita anggapnya adalah kompetensi dasar berarti kan sama gitu.
Mungkin sisanya ini pertanyaan tentang TWK Pak Dedi. Wah, perlu disampaikan. Ini ada yang korupsi tadi, kolom diskusinya Wah, sangat ramai sekali ini. rame kalau korupsi itu, kalau saya itu lebih cenderung ke konteksnya juga betul. Jadi konteksnya apa gitu kan. Kalau korupsi itu kan kita mengambil hak manusia biasanya lebih ke sila ke berapa gitu kan. Tapi bisa jadi teman-teman perlu memperdalam, butir-butirnya juga perlu diperdalam gitu kan. Nah, butir-butirnya perlu diperdalam karena lama nggak pegang ya otomatis saya juga agak lupa begitu ya. Nah, dulu benar-benar saya cari perbedaannya 2 sama 5 ini bedanya apa gitu kan. Kalau 2 itu yang bagaimana, 5 gimana gitu kan, kasus yang seperti apa masuk 2, kasus seperti apa masuk 4 gitu. Saya perdalam begitu. Kalau cuma korupsinya aja itu kita ya juga kurang tahu, kasusnya kan juga kita masih banyak toh. Kayak tadi soal gitu ya, banyak yang terkecoh juga ya soalnya punyanya Mita tadi, berniat gitu ya. Ya sama melakukan itu kan beda gitu ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu tadi sesi tanya jawab dan kami mohon sangat untuk Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa mengisi presensi webinar ini. Barangkali dengan presensi itu bisa menjadi saran untuk kami dari penyelenggara webinar untuk jauh lebih baik ke depannya dan bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang yang lain. Seperti itu. Silahkan untuk bisa mengisi presensinya di link yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Sepertinya pertanyaannya sudah habis, Pak Dedi. Oh iya. Ya sudah malam juga teman-teman juga pasti butuh istirahat ya. Banyak ini mungkin Oke. ingin beristirahat gitu ya. Moga Mas Julius saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dedi atas materi yang sudah disampaikan, sama pembahasan soal, contoh pembahasan soal yang sudah disampaikan, sama jawaban-jawaban dari pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semuanya, bisa menambah referensi kita semuanya dalam belajar untuk mempersiapkan tes SKD ke depannya dan bermanfaat untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terbaik untuk Bapak Ibu hadirin sekalian mendapatkan pekerjaan yang terbaik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Oke. Amin. Ya. Oke, itu dari saya sebagai moderator. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan webinar pada malam hari ini dan kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah antusias mengikuti serangkaian acara webinar ini. Terima kasih banyak kepada semuanya dan kita akhiri webinar ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini saya close ya untuk meeting room-nya.